Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Fitri Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan etika part 1 menurut filsafat. Etika berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti ethos yang artinya kebiasaan, di mana kata ethos ini digunakan Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Menurut KBBI, sendiri didefinisikan bahwa etika merupakan ilmu tentang baik dan apa yang untuk penilaian baik dan buruk. Oleh karena itu, etika dibedakan menjadi 3 pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Yang kedua ada kumpulan atau asas nilai yang berkenan dengan akhlak. Lalu yang ketiga ada mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan. Maka, etika dapat diartikan dengan nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi setiap individu atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya, sifat etika atau sifat dasar etika adalah sifat kritis di mana etika sering disebut dengan filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang tindakan manusia dengan kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika mempersoalkan tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku atau bertindak. Terdapat sifat dasar suatu etika. Yang pertama ada bekal pengambilan sikap, alat pemikir yang rasional untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. Dan yang terakhir, etika mempersoalkan pula hak setiap lembaganya. Selanjutnya, ada beberapa perspektif dalam etika. Berikut adalah 7 perspektif yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama ada perspektif politik, di mana perspektif ini dilihat bagaimana kita mengevaluasi sesuatu berdasarkan ilmu politik. Selanjutnya ada perspektif sifat manusia, di mana sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Lalu yang ketiga ada perspektif dialog, di mana sikap dialogal adalah sikap setiap partisipan berkomunikasi yang ditandai dengan cara penyampaiannya. Selanjutnya ada perspektif situasional, di mana perspektif ini mengutamakan seperti keterbukaan, kejujuran, dan relevansi bagi setiap moral. Selanjutnya ada perspektif religius, di mana kitab suci sebagai pegangan untuk bahan evaluasi setiap individu ataupun kelompok. Selanjutnya ada perspektif utilitarian, yaitu standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Selanjutnya yang terakhir ada perspektif legal, di mana perspektif ini adalah perilaku komunikasi yang legal yang sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Selanjutnya akan kita bahas, dalam filsafat etika, privasi adalah konsep yang mempertimbangkan hak individu untuk memiliki kendali atas informasi pada pribadi mereka, di mana hak mereka untuk tidak terganggu oleh campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka. Etika privasi mengeksplorasi pertanyaan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan informasi pribadi orang lain, di mana batasan-batasan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi tersebut, serta implikasi moral dari pelanggaran privasi. Etika privasi memainkan peran penting dalam era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin mempengaruhi cara informasi pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Penting untuk menghormati privasi individu dan mengembangkan kebijakan dan praktik untuk memperhatikan aspek etis dalam pengelolaan informasi pribadi. Kebebasan adalah unsur pokok dan utama dalam wacana privasi. Privasi menjadi bersifat rasional karena privasi selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki privasi. Privasi dalam media telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan menantang dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial. Beberapa masalah privasi yang sering muncul dalam konteks media adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyebaran informasi pribadi, yang kedua adalah pelanggaran data dan keamanan, yang ketiga adalah pelacakan online, yang keempat adalah pencitraan,
dan penyebaran gambar. Yang kelima adalah profilsasi dan target iklan. Lalu yang keenam ada etika jurnalisme dan integritas informasi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah teknologi pencarian dan arsip. Selanjutnya, masalah privasi dalam media memerlukan kesadaran atas resiko dan konsekuensi yang terkait dengan penggunaan media digital. Perlindungan privasi yang efektif membutuhkan kebijakan yang kuat, regulasi yang tepat, serta kesadaran dan kebijakan pengguna yang lebih baik terkait dengan pengguna media sosial dan platform online. Kebocoran data pribadi, tersebarnya data pribadi, dan banyak kasus lain yang melanggar privasi dalam bermedia. Selain daripada kebocoran informasi akibat hacker, banyak juga yang diakibatkan oleh jurnalis yang justru melanggar ketentuan. Selanjutnya, menurut Arifin 1994, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, yaitu yang pertama ada redundancy, yaitu repetition. Teknik redundancy atau repetition adalah cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Yang kedua ada canalizing, di mana canalizing ini teknik yang memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Yang ketiga ada informatif. Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak. Yang kedua, dengan jalan memberikan penerangan. Yang keempat ada persuasif. Teknik persuasif ini adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini, khalayak digugah baik pikirannya maupun terutama perasaannya. Selanjutnya adalah edukatif, di mana teknik edukatif ini merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan dan dapat diwujudkan dalam bentuk pesan. Selanjutnya yang terakhir ada koersif, di mana teknik koersif ini adalah teknik di mana mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Lalu yang terakhir ada hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi umumnya terjadi pada saat penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sering terjadi tidak tercapainya pengertian, sebagaimana yang dikehendaki malah timbul kesalahpahaman atau miskomunikasi. Menurut Ruslan 2003, terdapat 4 jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi komunikasi, yaitu hambatan dalam proses penyampaian atau process barrier, hambatan secara fisik atau physical barrier, hambatan semantik atau semantic barrier, dan hambatan psikososial atau psychosocial barrier. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.